Dihadiri oleh banyak pemuka-pemuka ormas dan pemuka Islam di rumah Bapak Sangka. Ada seorang ayah menasihatkan Nabi Muhammad karena ayahnya telah mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah mendengar ibunya memberi nasihat kepada Allah, memberikan satu contoh tauladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kullu rumah wala tanharhuma wa kullu qawlan. Jangan kamu berkata, aduh saya mama, ini saja sudah tidak berakal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang sangat lucu. Kamu tidak pernah merasakan melahirkan seorang bayi, mengandung seorang bayi. Tanya ibumu, tanya ini yang pernah melahirkan. Tanya mereka yang mengandung seorang bayi, bagaimana dia mengandung bayi. Bagaimana ini perempuan mengandung kamu? Betapa sakitnya tak kala bayi menyinggung perutnya. Betapa pedihnya hatinya tak kala dia melahirkan sakitnya. Dan betapa pedihnya hati dan perasaan tak kala engkau durhaka kepadanya melawan diri. Kamu tanya dia. Kasihan ibu. Muliakan Allah. Aku telah mendengar cerita daripada guru kamu, orang tuamu, sahabatku sampai dia berdoa kepada Allah agar Allah pilihkan siapa yang benar-benar ingin untuk Allah dan Rasul kumpulkan, tetapi yang munafik pisahkan. Pergilah yang munafik yang tidak mau untuk Allah dan Rasul. Karena dia adalah pemimpin kamu di dalam satu tempat ini. Kullukum ra'i. Kamu pemimpin, kullukum mas'ulun. Dan pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Satu perusahaan ada pemimpin, maka perusahaan itu yang pemimpin dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Dalam rumah tangga dia akan mempertanggungjawabkan rumah apa yang dipimpin. Besok dia akan ditanya Allah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata dia mati, Allah bertanya, kemana akan pengikut kamu? Dan besok di yaumil mahsyar juga kamu akan dihadirkan bersama pemimpin-pemimpin kamu. Begitu Maha Suci Allah. Yang ditunjukkannya bukan untuk kebatilan, adalah untuk kebaikan kepada kamu. Kamu yang memakai sarban, malaikat mendoakan kamu. Malaikat berdoa, ya Allah ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah yang memakai serban ini. Berikan pahala kami yang memakai serban ini kepada mereka. Semua pahala kami berikan kepada mereka ya Allah. Bukankah engkau telah dimuliakan Allah hanya memakai saja? Sembahyang kamu belum tentu diterima, tapi pahala serban kamu telah dapat. Jambut kamu telah dapat karena kamu telah melaksanakan sami'na wa ata'na. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul maka dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berjuta-juta golongan kita manusia, kamu berpisah karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara 73 pecahnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi 73 bagian, 73 kaum. Hanya satu saja yang masuk surga. Bila ditanya oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 72 itu masuk neraka, satu masuk surga. Bila ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, aku dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sahabat, dia menegakkan sunnah sahabatnya, kelakuan sahabatnya, sifat sahabatnya. Maka kamu adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah orang-orang lain menghancurkan sunnah Nabi itu sendiri, tapi kamu mulai menegakkan.
penikmatnya. Tidak berjuang kamu. Kamu cuma berjuang dengan perasaan, menjaga perasaan dari perkataan orang lain, cacian masyarakat, cacian tetangga, cacian kawan. Kamu berperang dengan hawa nafsu, hancur perasaan kamu, lunglai diri kamu, pecah telinga kamu karena dicaci, dianggap sesat dan sebagainya. Bukankah itu satu perjuangan? Maka itu Allah bagikan pahala 100 orang yang mati syahid untuk kamu. Di zaman Rasulullah satu yang mati syahid, dia tetap dapat satu pahalanya. Tapi kamu 100 orang yang mati syahid, Allah telah bagikan pahala itu kepada kamu. Tinggal kamu mau atau tidak. Oke, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari yang satu ini sangat susah, mencari 72 paling mudah. Mencari yang satu di dalam 72 sangat susah. Tapi mencari 72 tidak perlu cari. Kita boleh berkumpul dengan mereka ramai. Kita buat ikuti apa yang dilakukan oleh mereka yang bertentangan dengan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kelakuan Muhammad lebih mudah. Maka itu alhamdulillah kamu telah sholat. Jumat itu adalah contoh yang dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan para ulama, tetapi para Nabi dulu. Para Jumat itu dicontohkan oleh Nabi karena Nabi Jumat berkhutbah dengan Al-Quran, membaca surah Kaf, sehingga sahabat berkata, membaca khutbah surah Kaf, kemudian mengimamkan baca ayat di dalam salat juga surah Kaf, sehingga kami hafal. Semuanya kami hafal membaca surah Kaf. Karena terus itu saja disuruh baca. Berarti Rasulullah membaca Al-Quran. Kenapa tidak Rasulullah langsung memberikan nasihat? Lalu setelah nasihat Rasulullah, lalu baca lagi Quran, berikan lagi nasihat, baca lagi Quran. Karena Rasulullah lebih berhak memberikan nasihat. Kenapa di dalam dunia sekarang aku wasiatkan kepada kamu, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada kamu, dibaca Al-Quran lalu diceritakan lagi cerita dan lain sebagainya. Apakah itu tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membaca surah Al-Kahfi. Ali ibn Abi Thalib membaca surah Al-Ikhlas. Itu saja sedikitnya yang dibaca. Betapa mudahnya yang memberi nasihat Allah. Baru betul, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Berkat daripada Allah kepada aku dan kepada kamu daripada Quran yang maha mulia. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Agar bermanfaat bagi diriku dan diri kamu daripada ayat, satu perkataan peringatan daripada Allah yang maha mulia. Baru betul. Maka itu maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah memberikan kamu jalan. Ya selama ini kita tidak ada Jumat, 3 kali tidak Jumat, maka gugur iman. 3 kali berturut-turut setahun tidak Jumat, kafir. Berapa puluh tahun sudah tidak dapat Jumat. Zuhur tidak dapat, Jumat tidak dapat. Lain lagi imam lain, hadis lain, dari mana dapatnya? Pernah Rasulullah bergantian dengan Umar. Rasulullah memberikan khutbah nasihat lalu Umar mengimamkan. Bukan imam itu namanya. Imam adalah memberikan nasihat. Cuma delek perkataan Faidah sahibal khatibu 'alal mimbar fama yatakallama ahadukum fama yatakallam faqad laha. Jadi khatib orang yang berkhutbah. Tapi di sini wal imamu yahtub faqad laha. Imam berkhutbah. Begitu anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Allah telah pilihkan kamu jalan. Pegang jalan ini, gigit jalan ini, biarpun jangan kau lepaskan, gigit dengan gerahamu. Jangan kau lepaskan, bila kau lepaskan kau tidak ada lagi hukum pada diri kamu. Biarlah kamu dihina di dalam dunia, tetapi kamu tegakkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal jangan dihina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihina dalam dunia, tebal muka kamu. Dihina dalam akhirat, gugur daging-daging kamu, gugur daging muka, terjulur lidah, pecah mata, keluar nanah dan darah dalam telinga. Maka engkau tidak akan dimasukkan dalam surga. Engkau harus masuk dulu di mana? Di hospital, di rumah sakit, dalam api neraka jahanam. Begitu anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Karena sayangnya Allah dengan kita, Dia turunkan ayat, Dia turunkan cerita-cerita untuk kebaikan kepada kita.
Allah tidak bisa kita tolak lagi, tidak bisa kita ya Allah Engkau tidak bagi petunjuk, Allah sudah bagi petunjuk. Kita saja hari-hari kita minta berkata kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Kita bilang tunjukin jalannya. Diberi lagi jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyuna wasiddiqin wassuhada'i wassalihin. Ada kita ikuti jalan Nabi. Kalau ikuti jalan Nabi saja sudah tidak ada, jangan harap jalan yang lurus. Karena Nabi adalah kekasih Allah, pesuruh Allah, memberikan contoh uswatun hasanah, contoh yang baik saja tidak kamu contoh, maka jangan harap kamu mendapat jalan yang lurus. Sekalipun setiap hari kau ucapkan ihdinas siratal mustaqim, kau tak akan mungkin dapat jalan yang lurus. Oleh itu hadirin muliakan Allah, apabila jalan Nabi telah dapat kau laksanakan sunnahnya, kamu harus bersifat wasiddiqin, jujurlah kamu. Kau pelihara lidah kamu, kau pelihara mata kamu, kau pelihara pendengaran kamu, kau pelihara nafsu kamu. Sekiranya kamu tidak sanggup, kau serahkan kepada Allah. Kau menciptakan aku mata ini, lalu kau berikan nafsu pada bagian mata, lalu beralih mata ini memandang kemaksiatan. Ya Allah, aku tidak sanggup, besok kau tusuk dengan besi yang panas. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Besok apabila mata aku disiram dengan timah yang mendidih, ditusuk dengan besi yang panas, sakit tubuhku merasakan hangus tubuhku ya Allah. Wahai mata, jangan kau bercerita tentang keaiban aku, karena engkau yang melihat kejadian-kejadian yang kulakukan, engkau yang melihat kemaksiatan yang kulakukan. Wahai mata, jangan kau cerita kepada Allah. Tapi besok mata akan cerita, ya Allah, aku lihat dia melakukan maksiat ya Allah. Aku melihat kemaksiatan yang mereka telah lakukan. Tolong ya Allah, hukum aku ini. Maka mata disiksa, seluruh badan sakit. Apabila kau telah menuju jalan Allah ini, pelihara telingamu dari kemaksiatan. Maka berkata telinga kepada Allah yang maha mendengar, ya Allah, aku mendengar kemaksiatan ya Allah. Tusuklah telingaku dengan besi yang panas ya Allah. Siramilah dengan timah yang mendidih. Sengsara kita, benarkah kita orang Islam? Hidup dunia ini cuma sementara, sudah susah. Lalu besok lagi tidak selamat. Haruskah kita begitu? Haruskah begitu? Nafas kita cuma ke atas dan ke bawah. Neraka jahanam di hadapan kita, tidak jauh daripada kita. Sanggupkah tubuh ini menyeberangi syarat yang halu? Sanggupkah dia berjalan dari Tasyibil Maghrib? Jalan lain hanya kita kembali kepada Allah. Engkau telah melihat keadaan dunia sekarang. Kau tengok keadaan dunia. Kau lihat orang-orang kafir ingin memerangi orang-orang Islam saudaramu. Kau lihat wajah-wajah mereka hanya berserah kepada Allah. Di lain umat Muhammad tak mau membantu. Lain negara yang mengaku negara Islam tidak mau membantu mereka. Dia dengan ada hanya doa dan air mata. Ya Allah, karena kematian ini lebih baik daripada kehidupan dunia. Matikan kami. Mereka dapat syahid Allah, kita tidak dapat apa-apa. Kita dapat laknat Allah karena membiarkan saudara kita tersiksa di tempat yang lain. Kita tonton di televisi, kita lihat anaknya yang kelaparan, kita dengar bahwa mereka kelaparan, kita dengar anaknya yatim dan piatu. Kita dengar ayahnya telah mati dibunuh orang-orang kafir, pecah telah kepalanya, mengalir air darahnya. Kamu, tetapi apabila hati kamu tidak ingin membela umat Muhammad Rasulullah yang tersiksa, maka kamu akan menjadi orang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maukah engkau berbuat bangkit?
Maukah engkau menjadi orang-orang kafir? Sementara engkau mengaku orang Islam, orang yang selamat, tetapi kafir dari mata Allah. Allah ancam, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Maukah kita begitu? Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia melaknat. Khalidina fiha la yuhaffafu anhumul adab wa la hum yunzurun. Maukah kita kekal selamanya azab kepada kita? Azab dalam dunia ini sakit, kepala sudah sakit, bagaimana nanti tersiksa dalam medan kubur, bagaimana tersiksa di yaumil mahsyar, bagaimana tersiksa di dalam api neraka jahannam. Maha suci Allah, Allah telah memilihkan engkau jalan. Mudah-mudahan engkau menjadi nur di dalam rumah tangga kamu, cahaya di dalam rumah tangga kamu. Sementara keluarga yang lain tidak mau mengikuti jalan kamu. Tapi kamu menjadi cahaya dalam rumah tangga kamu. Kamu menjadikan nur dalam rumah tangga kamu. Kamu memberikan syafaat di antara keluarga kamu. Maka jadilah engkau orang-orang yang mukmin, yang Allah berikan tempat di dalam surga Jannatun Na'im. Dan jangan lupa, bila kamu sudah dapat ini, lemah lembutlah kamu, berakhlak mulialah kamu, berbicara yang baiklah kamu. Biar banyak-banyak baca Quran, jadikan Quran kawan sahabat. Biarpun kamu hanya tahu satu ayat, kau maju satu surah, hafalkanlah itu sebagai sahabat kamu dalam kubur, sebagai kawan kamu dalam kesunyian. Adakan majelis zikir di atas ini, majelis ngapal Quran. Setelah subuh itu ngapal Quran, sebelum maghrib itu duduk bersimpuh menghafal Quran, berbondong-bondong menghafal Quran, agar nanti dia menjadi sahabat kamu, menjadi syafaat bagi diri kamu. Karena setiap orang yang membaca Quran itu menghafal Quran, maka berdiri malaikat, satu malaikat untuk menjaga kamu. Kemudian satu huruf itu memohon kepada Allah memberikan syafaat untuk diri kamu, untuk menyeberangi syirak. Untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kamu keluarga, suruh dia ngapal Quran. Karena kau orang yang hafal Quran itu, bumi dan langit bersyukur kepadanya, memohon keampunan kepadanya. Orang yang menghafal Quran itu Allah pancarkan nur daripada dirinya, dan diberikan nur kepada kedua ibu bapanya. Andai kata seluruh langit dan bumi ini dibagikan nur, cahaya dengan ibu bapanya, semakin masih terang lagi cahaya ibu bapanya. Bagaimana lagi yang tukang menghafal Quran? Kau bagikan harta, kamu akan membuat kecelakaan bagi mereka. Tapi kau berikan harta ya Al-Quran, dia telah memiliki harta 7 lapis langit dan bumi. Itulah harta. Dia tidak perlu cari kerja, tapi kerja mencari dia. Orang jadikan dia amir, pemimpin di masjid, menjadi imam. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang perempuan, takutlah engkau kepada Allah. Maafkan aku bicara untuk kebaikan kau. Boleh tidak aku bicara ini, jangan kau tersinggung. Hapuslah gincu di bibir kamu. Sesungguhnya hidup api neraka jahanam di bibir-bibir kamu, di mulut kamu. Sesungguhnya tinta ing daripada setan itu adalah gincu-gincu lipstik yang di bibir engkau itu. Maka aku sudah sampaikan, jangan kau tuntut aku di yaumil mahsyar. Sesungguhnya aku sudah sampaikan, hapus lipstik yang merah di bibir kamu. Api neraka jahanam hidup di bibir kamu. Aku telah sampaikan. Qulil haq walau kana murran, berkata yang benar walau pahit dengar. Sesungguhnya neraka ini api, maka kehidupan ini ada di dalam surga dan ada dalam api yang bernyala-nyala. Maka dalam api yang bernyala-nyala ini sepatutnya tempat kediam iblis. Tetapi Allah menyatakan walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
walhum adanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang paling banyak kami masukkan dalam api neraka jahanam itu daripada jin dan manusia. Lalu tanya kita ini siapa? Manusia atau binatang? Kalau manusia tentu takut sebab akan masuk ke dalam api. Engkau ibu-ibu dalam perempuan ini kau dekat masa. Kenapa kau tidak berpikir melihat api yang kadang-kala merah, api yang kadang-kala biru, api yang kadang-kala hijau, dan kau rebus itu ikan, kau goreng dia. Bagaimana kamu besok? Sepatutnya iktibar lebih banyak kepada kaum ibu. Maka itu aku sampaikan kepada kamu, kematian sangat dekat. Kalau tidak siang pasti malam, itulah matinya diri kita. Maka itu kamu juga semuanya yang laki-laki bertanggung jawab. Apabila kamu mengaku itu istri kamu, kalau kamu tidak bagi tahu kepada dia, maka besok kamu akan dicampakkan dalam api neraka jahanam lebih dulu daripada. Apabila seorang laki-laki melihat istrinya bercantik-cantik rupa, berhias-hias rupa, pakai minyak wangi, pakai terbuka rambutnya, berjalan di muka bumi Allah, lalu keluar dia tidak marah suaminya, senang suaminya, Allah berikan upah kepada suaminya itu. Setiap langkah suami istrinya melangkah, satu upah mahligai yang cantik di dalam api neraka jahanam buat suami. Sesungguhnya aku telah sampaikan ini kepada kamu. Sekalipun sakit hati kamu, aku tetap sampaikan kepada kamu. Demi untuk keselamatan kamu, istri-istri kamu dan anak istri kamu. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka jahanam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah itu kekasih kita. Kita tahu bahwa Allah itu sangat sayang dan cinta kepada kita. Apa tidak kepingin kau melihat Allah? Allah bertanya, tidak kepingin kau melihat wajahku? Siapa tidak kepingin kau menatap wajahullah? Maka neraka jahanam tempat engkau. Sesungguhnya Allah lebih cantik daripada segala kecantikan di dalam dunia. Sesungguhnya Allah lebih mulia daripada segala kemuliaan. Memandang Allah lebih nikmat daripada segala kenikmatan. Duduk bersama Allah, menatap wajah Allah. Apakah kau tidak kepingin melihat Allah? Tidak rindukan kau kepada Allah? Kurang apa lagi Allah kepada engkau? Dibaginya langit dan bumi serta isinya. Disiapkannya makanan-makanan. Disiapkannya hewan ternak engkau santapi. Dimunculkannya buah-buahan, semua yang nikmat dan lazat. Semua ambillah kata Allah untuk engkau, wahai kekasih. Tetapi kenapa engkau tidak kepingin jumpa Allah? Kenapa tidak kepingin bertemu kepada Allah? Tidak pernahkah engkau rindu kepada Allah? Kau bilang, kau berkata, inni wajjahtu wajhiya. Ada yang berkata, ku hadapkan wajahku dengan wajahnya. Tetapi sesungguhnya wajahku wajah Allah. Sesungguhnya wajahku wajah Dia. Karena sana ini sesungguhnya wajahku wajahku wajhiya. Di sana tidak ada dan wajhiya, wajah Dia Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kau kenal kepada Rabbmu? Kalau kau sudah kenal, kenapa kau berbuat maksiat? Kalau kau sudah kenal, kenapa kau berkhianat kepadanya? Kalau kau sudah kenal, kenapa kau tidak cinta kepadanya? Kalau kau sudah kenal, kenapa kau tidak rindu kepadanya? Kalau kau sudah kenal, kenapa kau tidak meratap kepadanya? Tidak menegakkan hukumnya? Maka itu kau hianati Allah. Jangan kau hianati Allah. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini engkau berjumpa dengan telah kusampaikan yang benar untuk kamu. Jangan pegang pendapat manusia terdahulu, tapi peganglah pendapat Allah terus. Karena itu adalah lebih baik daripada segala kebaikan. InsyaAllah tidak akan sesat kamu. Kau baca, sami'na wa ata'na. Kau dengar, laksanakan. Janganlah engkau tertinggal lagi. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kamu. Bukan kamu berlari dari kepada kematian, tetapi kamu kejar kematian.
Mati itu adalah mimpi yang indah. Mati itu juga adalah mimpi yang paling mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mati umatmu, orang mukmin itu mati, maka dilihatkan oleh Allah, tak akan Allah matikan sebelum Allah lihatkan balasan perbuatannya dalam dunia yang indah-indah. Maka dia menatap kenikmatan dalam surga, senyum ia menatapinya, maka di keningnya keluar keringat, lalu dicabutlah rohnya dalam lazat dan nikmat. Tapi apabila mati seorang mukmin yang munafik, yang kafir, yaitu yang kafir, orang-orang yang kafir adalah kufar. Orang kufar ini orang yang ingkar. Ingkar ini yang tak mau pakai, tidak mau sami'na wa ata'na. Dia hanya ikut nafsunya, dia hanya ikut pendapatnya, dia hanya ikut alam modern. Padahal itu bukan modern, sudah kembali jauh terbenam beribu-ribu tahun. Kamu berbangga dengan pencakar langit yang ada, padahal Allah telah bangunkan pencakar langit itu sampai ke awan, yaitu Raja kaum Tasmud. Kaum Tasmud itu sudah membangun pencakar langit sampai di awan. Kita belum ada di awan. Bilang modern. Modern apa? Tasmud sampai di awan. Kita lihat sekarang bunga plastik dibikin-bikin, bunga plastik dibikin cantik. Wah, ini karena hebatnya orang pengetahuan. Belum ada apa-apa. Daripada Ratu Balqis, orang-orang Ratu Balqis membuat bunga-bunga sehingga Nabi Sulaiman bingung mana yang original, mana yang tidak, karena sama rupanya. Sehingga datang kupu-kupu berkata kepada Sulaiman, ya Sulaiman, kamu jangan susah, buka saja jendela. Begitu kau buka jendela, mana yang kami masuk, itulah yang original. Apa canggihnya kita? Tidak canggih, kita kembali ke zaman bobrok, akhlak yang hancur, tidak ada akhlak karim. Sehingga dalam rumah tangga tidak ada rumah tangga yang sakinah, karena si istri tidak pernah lembut terhadap suami. Dia ikut hawa nafsu. Dia ikut hawa nafsu. Ikut contoh yang lain. Coba si istri menyebut, Assalamualaikum Bang. Si abang juga waalaikumsalam. Semua dengan salam. Anak pun juga akan lemah lembut. Ini tidak. Si istri dengan suara yang kuat, suami dengan kuat, anak pun juga demikian. Mana kita akan menjadikan rumah tangga yang sakit? Sesungguhnya neraka dan surga di dalam dunia ini seorang ibu yang membuat, kaum istri, kaum perempuan yang bikin. Kalau dia sabar dengan segalanya, senyum menghadapi segala kehidupan rumah tangga. Bila suami datang dia senyum, dia suaminya tak ada uang pun dia ketawa, dia berkata, udahlah Bang, itu beras masih ada, kita buat bubur saja, kita makan. Jangan paksakan Bang, jangan berutang Bang, jangan minta sedekah, jangan berutang. Abang harus sabar, apa yang ada kita makan. Ini hanya untuk sementara waktu. Banyak pun kita juga susah juga, buat apa ada. Besok ditanya Allah. Bahagia suami, tidak akan kawin suami lagi, buat apa cari istri lagi? Satu ini saja udah bahagia dalam rumah tangga. Bila anak dia lembah lembut, sebab dia memegang prinsip 3. Ya, bila anak yang masih kecil sampai 15 tahun, ini anakku, kekasihku, sayangku. Bila dia sudah besar 15 sampai 20, ini sahabat, kawanku, anakku dan kawanku, tempat aku bersendang pura, tempat aku bercerita, dalam kesunyian dia menenangkan. Bila anak itu sudah bersuami atau berumah tangga, ini adalah anakku dan sahabatku. Bahagia dalam rumah tangga. Tapi seorang ibu tidak berpikir begitu. Manusia sekarang tidak berpikir demikian, sehingga tidak terbit kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang salihah. Kepingin menjadi salihah tapi tidak mengikuti contoh yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehidupan dia tahu. Nabi contoh. Karena kehidupan dunia ini cuma tipuan belaka. Wa mal hayat ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kita kehidupan dunia ini cuma tipu belaka saja. Karena tahu Nabi Muhammad tidak memikirkan kekayaan dunia buat apa. Ya Allah, hidupkan aku di dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ya Allah, hidupkan aku pada hari ini makan, besok tidak, sehari makan, sehari tidak, dan matikan aku dalam lapar, kita mati dalam kesusahan. Jadi tidak ada kita contoh. Tak ada kita contoh. Ini guru makan puasa
Ini hari puasa, besok tidak, masih gemuk juga dia. Lebih gemuk daripada kamu. Kegemukan kesehatan itu bukan karena tidak makan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala yang kamu hadir di sini, jangan kamu tidak memberitahu istri kamu. Besok istri kamu dicampakkan Allah dalam api neraka jahanam. Dia memukul di sana, menangis di sana, menyesal sejadi-jadinya, kenapa dulu aku tak mau mendengar. Idza ulqu fiha sami'u laha shahika wa hiya tabur. Bila dia masuk ke dalam api neraka jahanam, menjerit itu, api neraka jahanam menjerit. Bukan senang dia kau dimasukkan dalam api neraka jahanam, benci dia. Takadu tamayyazu min al-ghayb. Kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum hadaratuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala. Dia bilang ada. Apa Islam dia api neraka tanya, apakah tidak ada orang yang beri tunjuk kepada kamu? Qalu bala kad ja'ana nadhir faqad kazzabna wa qulna ma nazzala min syai'in illa fi dhalalin. Saya yang masih memilih perkataan la ilaha illallah. Kalau dulu dia Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, atau berkata dengan Rasulullah teman-teman, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasul. Tetapi kita tak ada Rasulullah, tetapi amanahnya masih ada. Kita juga berkata asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Lalu perbedaan. Kalau zaman Rasulullah mereka sami'na wa ta'na, itu dinamakan umat Muhammad. Tapi yang sekarang sami'na wa asayna lebih banyak. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah yang dibaca oleh Rasulullah, ayat yang sama kita baca. Mereka langsung sami'na wa ta'na. Tapi kita hari-hari membacanya. Berpuluh tahun kita hidup, kapan kita sami'na wa ata'na? Pada zaman ini, kalau sami'na wa asayna dia dengar kalau tidak taat. Atau sami'na wa karihna, dia dengar dan dia benci. Tidak ada dispensasi yang boleh selamatkan. Karena dulu sami'na wa asayna tetap kafir. Tidak ada perbedaan orang yang beriman terdahulu dengan orang yang beriman sekarang. Cuma perbedaannya di zaman Rasulullah itu diajarkan la ilaha illallah 13 tahun. Di zaman kita tak pernah belajar, kecuali kita belajar menyebut la ilaha illallah, lalu berkata aku bersaksi tidak ada Tuhan yang lain yang wajib sembah kecuali Allah. Definisi yang lain tidak pernah kita ketahui. Tidak ada yang mengajarkan, kita tinggal duduk. Lalu ada yang mengajarkan awwaluddin ma'rifatullah. Lalu nyatakan awal-awal agama mengenal Allah. Betapa daifnya perkataan awal-awal agama mengenal Allah. Bukan sedikit agama, berarti dia juga bermula-mula agama mengenal Allah. Padahal awwaluddin ma'rifatullah, bermula-mula hukum adalah hukum mengenal Allah. Hukum wajib, hukum mustahil, hukum harus. Wajibkah kita mengenal Allah? Maka jawabnya wajib, karena kita diciptakan olehnya. Mustahil kita tidak mengenal Allah, hanya mengenal ciptaan, tidak mengenal siapa yang menciptakan. Andai kata ada setan mengaku Allah, atau 10 setan mengaku Allah, bermacam-macam mengaku Allah, mana pula Allah yang kuasa tekan alim-alim mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, bermula hukum ini adalah mengenal Allah. Maka jawabnya ada hukum wajib. Hukum wajib ini Allah wujud, kita maqam. Berarti Allah itu ada, mustahil tiada. Allah ada yang membuktikan langit dan bumi dan membuktikan kau ada. Kalau engkau tidak ada, diri tidak ada, bagaimana akan membuktikan Allah ada? Kita sendiri tidak diadakannya. Ya, hukum wajib mengenal Allah, maka itu
diperintahkan kita mempelajari, untuk mempelajari mengenal Allah dengan sifat-sifat, dengan kekuasaan-kekuasaan. Setelah kita lihat kekuasaan yang ada di alam maya, semua yang diciptakan atas kekuasaan Allah. Otak berpikir semua kuasa Allah dengan kodrat iradat. Setelah kita mengetahui alam terkembang dengan kuasanya, dengan kodrat yang iradat telah dikembangkan semuanya. Kodrat iradatnya bumi terhampar luas, dan kodrat iradatnya di badan bumi dibuat pasak-pasak bumi dengan gunung-gunung yang tinggi. Lalu berapa dalam gunung di bawah dan berapa pula batuan yang di atas, itu semua telah dikodrat oleh Allah. Di mana gunung-gunung itu telah direndam oleh air berjuta-juta tahun. Dunia ini dulu terkembang luas tetapi terendam, tidak ada hamparan bumi. Tetapi lautan telah melitupinya, semua alam ditutup oleh lautan. Sehingga di atas bukit masih terdapat batu-batu karang, masih terdapat pula binatang-binatang yang lain seperti ketam atau nama itu kepiting atau bukang, semua ada di atas dataran gunung-gunung yang tinggi, bumi yang terhampar, itu semua ada. Hari demi hari mentari bersinar terus, uap-uap daripada lautan diangkat terus, kemudian datang angin meniup ke utara dan selatan. Di sana semakin tinggi terjadi satu proses pembekuan karena barat dan timur alur daripada mentari yang bersinar, tetapi utara dan selatan di tepian sana mentari tidak menyinari full. Allah Maha berkuasa, bumi yang tenggelam, bumi yang belum dilihatkan, air mulai naik terus berjuta-juta tahun lamanya menutupi kutub utara dan menutupi kutub selatan, karena daerah-daerah sana lebih tinggi. Keadaan situasi lebih tinggi, bukan nyatakan lebih rendah tapi lebih tinggi. Metafisik yang terjadi karena sinar mentari semakin kuat, begitu kuatnya mentari panas, bukan semakin panas tetapi semakin dingin. Es yang membeku karena terlampau panas 0 derajat, maka timbullah kebekuan, bukan dia itu dingin tetapi panas, terlampau panas menjadi dingin. Ibrahim alaihissalatu wassalam metafisik karena panas, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala berada pada dirinya, kekuasaan Allah pada dirinya, sehingga keluarlah keringat karena pembakaran daripada Raja Namrud pembakarnya. Akhirnya yang terbakar hanya tali, tapi tubuh Ibrahim karena terlampau panas daripada api, maka keluarlah keringat, semakin dingin dan menggigit. Kita mempelajari kesemuanya itu karena zat metafisik, karena kekuatan panas yang lebih panas, nur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh memadamkan matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam metafisik yang panas, aku ciptakan Muhammad itu daripada nur, daripada cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga matahari tidak sanggup mencintai Muhammad, karena nur yang memancar ke langit ini boleh memadamkan yaitu matahari dan memadamkan api neraka jahanam. Maka di antaranya manusia, umat Muhammad diberikan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur Allah kan nur Muhammad, dan umat adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula awal kamu juga daripada nur, kamulah yang menghilangkan nur itu dengan pandangan maksiat, pandangan maksiat, maka sebahan sehingga keluar dari lidah kamu yang sebahan, semua yang nur pada diri kamu tidak ada sama sekali. Untuk mengembalikan nur kepada tubuh engkau itu sendiri, maka harus banyak-banyak dengan metafisik, pengisian zat pembakar, karena ini kelongsong abu yang ada pada diri kamu yang tidak ada makna sedikit pun. Proses penggerakan pada diri kamu karena ada zat metafisika yang bergerak dengan kalimat-kalimat Allah, dengan jantung yang kau di kalimat Allah atau lisan-lisan kamu yang kamu ucapkan. Pada akhirnya metafisik ini apabila telah pudar tanpa kamu isi dengan zat pembakar kalimat-kalimat Allah, atau bocor daripada mata, bocor daripada telinga, bocor daripada mulut, bocor dari kemaluan kubur dan dubur, maka apor ini tidak akan dapat angkat ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya tubuh kamu akan menuju ke bawah. Bila dia menuju ke bawah, dia akan masuk menelusuri bumi-bumi ini. Kamu akan tinggal di bumi yang paling sengsara di sana. Kita akan masuk ke sananya dingin, bukan kepalang. Apabila malam, apabila hujan, malam yang mencekik, uap daripada embun semakin menurun ke bawah, turun terus pengendapan
pengendapan, maka kata Rasulullah, bila dia dingin kedinginan sehingga menusuk tulang-tulang kamu, maka tidak ada selimut untuk menyelimuti diri kamu. Allah Akbar. Ini bukan satu dongeng. Kamu percaya dan tidak percaya, inilah yang akan terjadi kepada kamu. Dan apabila siang mentari bersinar terus dari awal pagi 12 jam terus bersinar, hawa mentari terus masuk ke dalam, terus semakin banyak, semakin banyak. Begitulah terjadi dahulu kala. Setelah berjuta-juta tahun terjadi, air mulai menguap ke angkasa, mulai muncullah satu demi satu. Dari ketinggian muncullah dataran-dataran. Tetapi dia sudah mulai, air-air yang lain itu menguap karena ozon belum berlubang lagi. Ozon masih cantik, masih oke, tidak ada pengotoran. Terjadilah mereka akan kembali ke utara dan selatan. Terjadilah pembekuan ais yang terjadi sana. Maka akibat daripada es yang terjadi, bumi-bumi mulai muncul. Mentari yang bersinar, yang berjuta-juta tahun menghantam lautan yang tidak ada awan. Menghantam lautan di sana, lautan mulai memendap cahaya yang panas masuk ke dasar bumi, lari di mana terowongan-terowongan di dasar bumi. Kekuatan yang berjuta-juta tahun, pengendapan juta-juta tahun, menghancurkan fosfor segala-galanya, menghancurkan besi, tembaga dan sebagainya. Maka terjadilah dinamakan lahar-lahar di dasar bumi. Lahar-lahar itu akan menjalar terus menyusuri di mana lubang-lubang perut bumi untuk keluar dan menimbulkan panas gas semakin kuat yang berjuta-juta tahun untuk menjadi di mana tempatnya akan terjadi suatu ledakan. Idza waqa'atil waqi'ah, kala dunia diguncangkan. Bumi telah muncul, tetapi yang terjadi lagi di dalam perut bumi adanya minyak-minyak yang panas. Karena di dalam dunia ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ular satu lapis, kala satu lapis bumi, cacing satu lapis bumi, yang semua ini berlapis-lapis yang harus kita terobos nanti, melewati kala, ular, lipan, semua mau dan tak mau. Kalau kamu tidak dapat kehadiran Allah, kamu akan berada di sana karena nur kamu tidak ada. Kamu percaya dan tidak percaya, dan pasti ini kamu pasti melewatinya. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena panasnya semakin kuat, binatang-binatang di perut bumi ini mulai mati. Bila mati ada mengandung daripada minyak, minyaknya akan menjadi minyak petrol, metal, sebagainya yang dipanaskan oleh lahar yang berjuta-juta tahun. Maka terjadilah minyak-minyak yang panas yang lewat di mana lubang-lubang yang membesar, yaitu lautan yang berada di bawah daripada lautan ini pun. Dunia ini tidak akan hancur sebelum tangan-tangan manusia yang menghancurkan langit dan bumi ini. Dengan adanya manusia pengujian nuklir, yaitu bom-bom atom. Satu masa begitu banyak terjadi pembuangan di lautan, peledakan di lautan, maka ini akan menambah pembesarnya lahar-lahar yang akan meledak. Maka di sini akan terjadi goncangan bumi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada yang boleh mendustakan. Khafidatul rafiyah. Idza rujjatul ardu rajja wa busatil jibalu bassa. Tak kala dunia sudah mulai digoncangkan dengan ledakan-ledakan di bawah bumi dengan dahsyat, ditambah lagi bom atom, Amerika, Rusia, di mana semuanya menghantam di mana bumi digoncangkan dengan sengaja oleh tangan-tangan kotor manusia. Maka lubang lahar semakin kuat besar, akhirnya terjadi ledakan antara bumi, yaitu lahar di dalam lautan, di bumi, di gunung, dengan bom atom yang terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza ruddatil ardu rajja wa bustatil jibalu bassa. Gunung-gunung berterbangan. وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا. Dan kamu seperti debu berterbangan. Anak tak ingat ibu tak ingat anak, suami tak ingat istri. Maka kau yang tidak takut dengan ancaman Allah, itulah yang Allah akan ancam kau dalam api neraka jahanam. Tetapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia aman di dalam
alam kubur, aman di yaumil mahsyar, aman di hari kemudian. Tetapi orang yang tidak takut, maka besok dia mekik menangis dengan suara yang lantang, sehingga tangisan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau didengar manusia dalam dunia pekikannya, maka dunia itu akan mati. Alhamdulillah, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku bagi tahu sebenarnya luas ilmu yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menyatakan kerajaannya itu di atas air. Wallahu khaliqul bar. Allah mempunyai kerajaan di atas air. Maka awal mulanya dunia ini air, tidak ada dunia kelihatan. Maka semuanya air, tidak ada hewan-hewan, gajah, binatang, manusia tidak ada. Maka itu air semuanya. Wallahu alam, apa yang di dalam itu Allah yang Maha mengetahui. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bila mendengar ancaman Allah atau mendengar satu guntur, satu ledakan yang dahsyat, mereka ketakutan, berlari berkumpul mereka di masjid, sembahyang meminta ampun kepada Allah, takutnya bukan kepada Allah, karena mereka menjadi orang beriman. Tapi zaman sekarang malah berani kepada Allah, karena isi neraka jahanam tidak pernah takut. Siap kamu, pasti janji Allah tidak Allah ingkari. Siapapun yang tidak takut dengan ancaman Allah, siap api neraka jahanam. Kau ustaz, kiai, ulama tidak takut dengan ancaman Allah, pasti dalam neraka jahanam. Tidak sama dengan orang yang terdahulu. Kalau dulu mereka betapa takutnya, wa na'udzubillah, begitu mendengar ancaman Allah saja takutnya, bukan kepala Nabi yang dijamin surga, takutnya bukan kepala melihat umatnya disiksa, takutnya bukan kepala melihatnya karena kasihan dengan umatnya. Umar Ibn Khattab jatuh dari kudanya mendengar azab Allah, dibacakan ayat Allah, jatuh dari kudanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Allahu Akbar. Lihat, kamu dapat melihat wajah kamu, surga atau neraka, karena kamu tidak takut. Kamu lihat di cermin. Allahu Akbar. Allah. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sama orang yang takut dengan Allah dengan orang yang tidak takut. Tak sama. Orang yang tak takut tenang. Kenapa tenang? Karena isi neraka. Setan mana ada takut dengan azab Allah? Pernah kamu dengar setan takut? Nah, malah dia benci dengan kamu yang takut. Benci setan supaya kamu tidak takut dengan azab Allah. Maka setan yang ada pada diri mereka tak takut. Dia marah dengan orang, heran lihat orang yang menangis karena takut, maka heran dia. Apa ini? Ah, itu setan. Karena penuh. Karena setan ini memenuhi darah dan daging kamu. Lewat daripada darah daging kamu. Maka bagaimana kamu akan takut? Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan dunia sudah begini. Siapakah kita mati dengan beriman, ataukah kita mati dalam laknat Allah? Coba kau lihat istri-istri kamu yang tak pernah takut dengan ancaman Allah. Coba tengok mukanya. Pandang, pandang istri kamu itu. Pandang, takutkah dia dengan Allah? Nah, coba lihat istri-istri kamu yang tak takut dengan azab Allah. Inna adzabil syadid. Dia tak pernah takut padahal sudah dekat kematian. Coba lihat. Dan kamu rasa senang bahwa istri kau bangga dan tidak pernah takut. Kamu pun isi neraka jahanam. Apabila istri dimasukkan dalam neraka, maka istri berkata, ya Allah, kamu tidak adil, pemimpinku kau masukkan dalam surga, masukkan dia dalam neraka bersama. Apa yang kamu harus banggakan? Apa yang kamu harus? Nanti besok kamu menangis dalam kubur dalam penyesalan, sehingga kata Rasulullah, tidak ada air mata lagi, keluar nanah dan darah yang keluar dari mata kamu. Itu yang kamu mau, itukah yang kamu senangi? Allahu Akbar. Kadang kita sudah begini, kita dengar sana perang sini, udah terus. Apa yang kita buat sekarang ini? Mau apa kita? Mau apa kita? Coba lihat wajah-wajah kamu. Lihat wajah-wajah kamu yang tak pernah takut dengan Allah. Coba lihat. Maka manusia Allah telah memilih kamu, masih mau menggentarkan hati kamu. Amin. Mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kamu berikan kami menyesal dalam kubur, ya Allah. Amin. Apalah artinya hidup kami, ya Allah, lalu menyesal dalam kubur, sehingga kuburan berkata, Bani Adam,
penyesalan. Ini tempat pembalasan. Kalau kau mau menyesal dalam dunia, sehingga mereka berkata, ya Allah, hidupkan kami 1 hari saja ya Allah. Maka itu kamu takutlah kepada Allah. Ancaman Allah sangat berat. Allah tidak memilih kamu ustaz, kiai kah, anak kiai kah, bini kiai kah kamu. Allah nak pandang. Jangan kamu kira bini kiai maka kau lepas dari azab Allah. Jangan kau kira bahwa kamu telah berjuang, istri kamu lepas dari azab Allah. Berusaha tidak berjuang melawan hawa nafsu, amanat bisu'i ala Allah. Dua nafsu ini tidak dijamin surga. Malhamah dimasukkan dalam api neraka 700 tahun lamanya. Yang ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka itu bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi pertanyaan Allah. Bersiaplah kamu akan menghadapi pertanyaan Allah. Bersiap-siaplah kamu akan menghadapi saksi-saksi Allah. Matamu akan cerita kepada Allah. Telingamu akan bicara. Bulu-bulu kamu akan cerita di hadapan Allah. Darah, daging, kulit kamu akan menjadi pirat tangan dan kakimu kepada Allah. Saksi Allah. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama sebagai saksi. Kamu, apa bekal kamu? Boleh mak menolong anak, boleh anak tolong mak nanti kalau siksa dalam kubur. Tidak ada. Kamu semuanya. Tidak ada mak yang boleh tolong. Mak sendiri mungkin jahil melawan suaminya, menyakitkan hati suaminya, menjatuhkan al muka suaminya. Ibu kamu mungkin ahli neraka jahannam. Maka kamu semuanya harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Takutlah engkau dengan Allah. Allah bila syadid adzab an-nar. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat bagi diri kamu. Amin. Semoga engkau benar-benar takut kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.